Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170. Saya dari PSTIB angkatan 2022, Teknik Informatika, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang topologi jaringan komputer. Yang pertama itu ada pengertiannya ya. Pengertian dari topologi jaringan komputer itu merupakan suatu metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi itu seperti struktur atau jaringan ya yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya atau perangkat satu yang dengan perangkat lainnya dan bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Selanjutnya terdapat beberapa elemen-elemen yang menyusun sebuah topologi jaringan, yaitu ada file server, router, switch, dan PC. Pengertian dari file server sendiri adalah sebuah komputer atau perangkat keras khusus yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola file-file data yang dapat diakses oleh pengguna ya, dalam suatu jaringan. File server sendiri memberikan akses terpusat ke berbagai file dan resource yang dibutuhkan oleh pengguna dalam jaringan tersebut. Selanjutnya ada router. Router yaitu perangkat jaringan yang mengarahkan lalu lintas data antara dua atau lebih jaringan. Nah, jadi ini router ini membuat keputusan tentang rute terbaik untuk mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Router juga ini mampu melakukan untuk fungsi NAT, NAT atau Network Address Translation untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Selanjutnya yang ketiga ada switch. Switch itu adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam suatu jaringan lokal atau local area network. Dan switch ini bekerja di tingkat data link layer atau layer 2 dalam model OSI dan dapat menyampaikan data hanya kepada perangkat tujuan yang benar. Jadi, switch ini akan meningkatkan efisiensi jaringan dibandingkan dengan hub. Selanjutnya yaitu ada PC atau personal komputer. Nah, PC atau personal komputer itu seperti komputer yang biasa kita pakai sehari-hari atau seperti laptop yang kita pakai sehari-hari. Nah, jadi PC itu yaitu komputer yang digunakan oleh satu orang untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Dalam konteks topologi jaringan ini, PC itu merupakan perangkat end user yang terhubung ke jaringan untuk berkomunikasi, mengakses file server, dan mengakses sumber daya jaringan lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis topologi. Nah, topologi ini terdapat beberapa jenis ya. Ada banyak sebenarnya, tapi kali ini saya akan membahas 6 yang biasa digunakan dalam suatu organisasi ya. Contohnya yaitu pertama seperti topologi ring, ada topologi bus, topologi mesh, topologi star, topologi tree, dan topologi hybrid. Nah, langsung saja masuk ke topologi ring. Nah, ini ada gambarnya topologi ring ya. Jadi, topologi ring atau yang sering disebut juga dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin, seperti di gambarnya, seperti cincin. Dan umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari topologi ring ini sendiri, yaitu ada biaya instalasinya yang murah dan performa koneksinya cukup baik dan proses instalasi dan konfigurasinya juga cukup mudah. Maka dari itu implementasinya akan mudah dilakukan. Sedangkan terdapat kekurangan juga, kekurangan dari topologi ring, yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting dari jaringan ini akan terbilang rumit dan sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya ada topologi bus.
Nah, ini ada gambarnya topologi bus ya. Jadi topologi bus itu merupakan topologi jaringan yang lebih sederhana lagi ya. Jadi umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial ya. Jadi topologi bus ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node client dan connector. Jadi jenis konektor yang digunakan tuh seperti BNC, terminator, dan TBNC. Nah, kelebihan dari topologi bus ini ya diantaranya itu penambahan klien atau workstation tuh yang baru itu mudah dilakukan. Nah, dan mudah digunakan dan sangat sederhana. Lalu ada biaya instalasi murah juga karena kabel yang digunakan dalam topologi bus ini sedikit. Nah, sedangkan ada kekurangan topologi busnya itu sering terjadi tabrakan arus data dan proses pengiriman dan penerima data itu kurang efisien. Dan topologi bus ini juga sulit untuk dikembangkan ya. Nah, jika ada masalah pada kabel, misalnya seperti terputus, maka komputer dan workstation itu akan terganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Nah, ini ada gambarnya seperti bintang ya. Topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang biasa digunakan untuk rute yang banyak. Nah, jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data itu menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Nah, ada kelebihan dari topologi mesh ini yaitu seperti bandwidth limitnya yang cukup besar, lumayan besar ya. Dan security data pada topologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data itu ya sangat banyak di dalam topologi mesh ini. Dan selanjutnya itu sedangkan kekurangan dari topologi mesh yaitu kabel yang dibutuhkan tuh jumlahnya lumayan banyak dan sehingga biaya instalasi topologi mesh ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Ya. Maka dari itu instalasinya juga menjadi sangat rumit. Selanjutnya ada topologi star. Ini ada gambarnya topologi star. Nah, topologi star itu atau disebut juga topologi bintang ya. Sesuai namanya bintang star. Nah, yaitu merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan ya. Jadi kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya tuh ada jaringan topologi ini tuh bakal tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien ini bermasalah gitu. Dan juga tingkat keamanan data pada topologi ini tuh sudah cukup baik ya. Dan user juga lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan juga topologi ini termasuk topologi yang cukup fleksibel. Ya. Uh, di samping kelebihan-kelebihan tuh topologi star juga memiliki kekurangan seperti topologi lainnya ya. Topologi kekurangan dari topologi star ini dia terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel ya. Jadi karena kabel yang digunakan tuh banyak, jadi dia lumayan mahal ya. Jadi selanjutnya ada seluruh komputer. Kalau seluruh komputer dalam jaringan ini bermasalah gitu, dia karena hub atau switchnya itu mengalami masalah. Jadi jika ada hub atau switch yang mengalami masalah, itu seluruh komputer akan terdampak. Selanjutnya dia itu sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon eh, merupakan hasil dari penggabungan topologi bus dan topologi star. Bisa dilihat di sini yang sebelah kiri itu ada topologi bus dan kanan itu ada topologi star. Yang di kiri itu topologi star dan kanan topologi bus. Nah, umumnya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan dari topologi ini yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan juga susunan topologi ini lebih terpusat secara hierarki. Jadi sehingga pengaturan data dari topologi ini menjadi lebih mudah.
Nah, sedangkan kekurangan dari topologi tree ini, dia memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel juga dia sangat banyak, sehingga biaya instalasinya itu menjadi sedikit mahal. Dan kabel backbone juga merupakan sentral dari topologi ini. Maka ketika bila komputer bagian yang di atas itu bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah karena dia menggunakan kabel backbone. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada topologi hybrid. Nah, ini bisa lihat gambarnya topologi hybrid. Topologi hybrid itu, jadi dia itu adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Nah, dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam suatu jaringan, maka topologi jaringan eh, tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, jadi topologi hybrid itu simpelnya itu gabungan dari beberapa topologi yang berbeda. Nah, kelebihan dari topologi hybrid itu bersifat fleksibel dan dia penambahan koneksi lain itu dia sangat mudah karena dia fleksibel. Selanjutnya, dia ada kekurangan dari topologi hybrid, yaitu instalasi dan pengaturannya itu cukup rumit ya. Jadi manajemen topologi hybrid ini juga jadi sangat sulit dilakukan karena dia menggunakan banyak jenis topologi di dalam suatu topologi hybrid ini. Nah, maka dari itu juga biaya untuk membuat topologi ini juga bakal menjadi cukup mahal ya karena dia lumayan besar dan mengandung beberapa topologi di dalamnya. Jadi kabel yang digunakan itu cukup banyak, maka biayanya juga akan lumayan membengkak. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya tuh kita dari semua jaringan topologi yang ada, terdapat beberapa poin penting ya yang menentukan untuk kita dapat menggunakan topologi tersebut tuh ya seperti contohnya ya, keanekaragaman pilihan. Karena ada banyak-banyak pilihan itu dari topologi, jadi pengguna itu harus menyesuaikan dengan tujuan dan skala dan juga karakteristik organisasi. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan keterbatasan. Nah, jadi setiap topologi itu memiliki keuntungan dan keterbatasan. Nah, maka dari itu kita harus bijaksana dalam memilih dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya dan keamanan dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fleksibilitas juga dan adaptabilitas. Keamanan juga sebagai pertimbangan untuk pemilihan topologi yang akan digunakan oleh organisasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya kali ini mudah untuk dimengerti kita semua dan menjadi manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.